Wow, Eliano, mantan pemain PEC Zwolle Belanda, bikin heboh debut di Liga Champions Asia. Sang kakak Tijani langsung kasih reaksi mengejutkan. Hodak pun angkat bicara, sementara Arema dikabarkan kirim penyusup ke GBLA demi intip strategi Persib. Apa benar rumor ini? Dan bagaimana duel panas Persib versus Arema di pekan ke-6 Super League nanti? Semua akan kita kupas tuntas di video kali ini, jadi jangan kemana-mana. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, sekarang juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru seputar Persib dan dunia sepak bola. Kalau kamu bangga dengan debut Eliano, kasih like sebanyak-banyaknya, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Bobotoh biar makin ramai diskusinya. Tonton video ini sampai habis karena di akhir kita bakal kasih analisis panas soal peluang Persib di Super League pekan ke-6. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Kamis malam, 18 September 2025, dipenuhi atmosfer yang berbeda. Ribuan bobotoh hadir dengan penuh semangat, membawa bendera biru dan nyanyian khas yang bergema ke seluruh penjuru tribun. Malam itu bukan sekadar laga pembuka AFC Champions League 2, ACL 2, grup G melawan Lion City Sailors, melainkan juga panggung spesial untuk satu nama baru, Eliano, mantan pemain PEC Zwolle Belanda yang menjalani debutnya bersama Persib Bandung di ajang internasional. Sejak diumumkan bergabung dengan Persib, nama Eliano sudah menimbulkan rasa penasaran besar di kalangan publik sepak bola Indonesia. Pengalamannya menimba ilmu sepak bola Eropa, terutama di Belanda, dianggap sebagai modal berharga untuk meningkatkan kualitas permainan Persib di level Asia. Namun, tak sedikit yang meragukan. Mampukah seorang pemain muda yang belum lama meninggalkan Belanda beradaptasi cepat di atmosfer sepak bola Indonesia yang penuh tekanan? Keraguan itu perlahan terjawab sejak menit pertama pertandingan. Hodak memberikan kepercayaan besar dengan menurunkan Eliano sejak awal laga. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan. Sang pelatih menilai Eliano memiliki kualitas taktikal dan disiplin yang dibutuhkan untuk meredam agresivitas lawan. Dan benar saja, dalam 10 menit awal, publik bisa melihat betapa percaya dirinya sang pemain. Sentuhan pertamanya sederhana namun efektif, umpannya akurat, dan ketika lawan mencoba menekan, Eliano dengan tenang mengatasi situasi. Bobotoh langsung memberi respons positif. Setiap kali Eliano berhasil memotong aliran bola atau mengalirkan serangan, tepuk tangan meriah terdengar dari tribun. Bahkan, ada momen ketika dirinya berduel dengan pemain Lion City, tubuhnya tampak ringan namun kuat, membuat lawan kesulitan menembus pertahanannya. Yang paling menarik bukan hanya soal teknis, melainkan ekspresi wajah Eliano sepanjang pertandingan. Ia terlihat penuh semangat, tetapi juga kalem. Seakan sudah terbiasa menghadapi tekanan besar, meski ini adalah debutnya di depan puluhan ribu bobotoh. Sebuah mentalitas yang jelas dibentuk dari pengalaman di Belanda, terutama saat membela PEC Zwolle di kompetisi kasta tertinggi Eredivisie. Ketika babak pertama berakhir dengan skor 0-0, banyak analis menyoroti kontribusi Eliano. Meski belum mencetak gol atau memberi assist, kehadirannya memberi stabilitas pada permainan Persib. Bahkan komentator televisi nasional menyebut debut ini sebagai salah satu momen yang bisa mengubah wajah tim ke depannya. Puncak apresiasi datang di babak kedua. Tepatnya setelah Sadil Ramdhani mencetak gol di menit ke-47. Eliano tidak terlibat langsung dalam proses gol, tetapi aksinya sebelum itu cukup krusial. Ia berhasil memenangkan duel di tengah lapangan, mengalirkan bola dengan cepat ke sisi sayap, lalu berujung pada serangan yang menghasilkan gol. Penonton mungkin lebih fokus pada penyelesaian akhir Sadil, namun banyak mata jeli yang menyadari peran Eliano dalam membangun momentum. Sayangnya, euforia kemenangan harus pupus di menit-menit akhir ketika Lion City Sailors berhasil menyamakan kedudukan. Gol di injury time membuat skor menjadi 1-1. Meski hasil ini mengecewakan, performa Eliano tetap mendapat sorotan positif. Seusai laga, media sosial langsung dipenuhi komentar bobotoh. Debut mantap, Eliano, pemain Belanda rasa Bandung pisan. Keren pisan, langsung nyetel sama permainan Persib. Kita butuh pemain muda seperti ini, mental Eropa, hati biru. Bahkan beberapa media olahraga nasional menjadikan Eliano sebagai headline. Tak jarang pula media asing menyoroti fakta bahwa pemain jebolan PEC Zwolle kini memperkuat tim asal Bandung. Hal ini membuat nama Persib semakin mendunia, apalagi di kancah Asia. Kisah debut Eliano di ACL 2 bukan sekadar catatan pertandingan. Ia menjadi simbol harapan baru.
Fans melihatnya bukan hanya sebagai pemain asing yang datang mencari pengalaman, tetapi sebagai sosok yang benar-benar bisa memberi warna berbeda. Dalam sekejap, rasa penasaran berganti dengan rasa bangga. Bobotoh merasa kehadiran Eliano adalah jawaban atas kerinduan akan pemain yang mampu membawa aura internasional ke dalam tubuh Persib. Jika di Bandung nama Eliano jadi buah bibir, di Belanda ada satu sosok yang diam-diam memperhatikan dengan penuh kebanggaan, Tidjani, kakak kandungnya yang juga seorang pesepak bola profesional. Ketika Eliano menjalani debut bersama Persib di ACL 2, kabar itu langsung sampai ke telinga Tidjani. Tak butuh waktu lama, ia memberikan reaksi yang mengejutkan publik. Saya bangga dengan Eliano dan Persib. Melihatnya bermain di ajang sebesar AFC Champions League adalah momen yang luar biasa, ungkap Tidjani dalam sebuah wawancara dengan media Belanda. Kalimat sederhana itu langsung menyebar cepat di media sosial, terutama di kalangan bobotoh yang memang sudah menaruh perhatian besar pada keluarga ini. Bagi Tidjani, debut Eliano bukan hanya soal pertandingan sepak bola. Itu adalah wujud nyata dari kerja keras adiknya selama bertahun-tahun. Mereka berdua tumbuh dalam lingkungan yang sama, mencintai sepak bola sejak kecil, berlatih bersama di lapangan-lapangan sederhana di Belanda, dan saling memberi dorongan ketika salah satunya mengalami masa sulit. Tidjani tahu betul perjalanan Eliano tidak mudah. Meski sempat merasakan atmosfer Eredivisie bersama PSV Zwolle, jalan menuju karir yang stabil penuh lika-liku. Banyak teman seangkatannya memilih mundur, namun Eliano tetap teguh. Ia memilih menempuh jalur berbeda, merantau jauh ke Indonesia demi mencari tantangan baru. Sebuah keputusan yang awalnya sempat dipertanyakan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Namun, setelah menyaksikan performa debut Eliano, semua keraguan sirna. Tidjani melihat adiknya tampil dengan percaya diri, disiplin, dan penuh determinasi. Saya tahu dia siap menghadapi tantangan baru. Indonesia adalah tempat yang tepat baginya. Saya yakin dia akan berkembang pesat di sana, tambah Tidjani. Yang menarik, reaksi Tidjani bukan sekadar dukungan keluarga biasa. Ia juga mengapresiasi atmosfer bobotoh di GBLA. Menurutnya, sulit menemukan suasana stadion seperti itu di banyak negara Eropa. Energi dari supporter Persib sungguh luar biasa. Saya bisa melihat bagaimana itu memberi kekuatan ekstra untuk Eliano. Sebagai kakak, saya terharu melihat adik saya disambut begitu hangat oleh bobotoh, ujarnya. Pernyataan ini sontak membuat bobotoh semakin bangga. Tak sedikit yang kemudian menandai akun media sosial Tidjani dengan komentar positif. Mereka menyebut Persib bukan hanya milik Bandung, tetapi kini juga membawa ikatan emosional hingga ke Eropa. Selain kebanggaan, Tidjani juga memberikan pesan khusus untuk adiknya. Ia mengingatkan agar Eliano tidak cepat puas. Debut bagus, tapi perjalanan masih panjang. Konsistensi adalah kunci. Jika dia bisa menjaga performa, bukan tidak mungkin Eliano akan menjadi pilar penting bagi Persib. Bahkan bisa membuka jalan ke level yang lebih tinggi, kata Tidjani dengan nada penuh keyakinan. Debut Eliano di ACL 2 mungkin baru permulaan, namun momen itu sudah cukup untuk mengukir kisah emosional. Bagi bobotoh, dukungan kakak adik ini menambah kehangatan hubungan antara pemain dan supporter. Bagi keluarga Eliano, ini adalah bukti bahwa kerja keras dan pengorbanan tak pernah sia-sia. Dan bagi dunia sepak bola, ini adalah pengingat bahwa mimpi bisa terwujud di mana saja, selama ada semangat, cinta, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Usai laga Persib kontra Lion City Sailors yang berakhir 1-1, sorot kamera segera mengarah pada sosok Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu tampak berdiri di pinggir lapangan, menyalami satu persatu pemainnya, termasuk Eliano yang baru saja menjalani debut di kancah Asia. Wajah Hodak terlihat puas, tetapi ekspresi matanya mengandung pesan tegas. Perjalanan masih panjang. Di ruang konferensi pers, Hodak membuka komentarnya dengan nada positif. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemainnya. Saya melihat ini salah satu pertandingan terbaik Persib dalam 3 musim terakhir. Kami mendominasi permainan selama 80 menit, menekan lawan, dan menciptakan banyak peluang, ujar Hodak. Kalimat itu segera menjadi kutipan utama di banyak media olahraga nasional. Namun, Hodak bukan tipe pelatih yang hanya terbuai oleh pujian. Ia menyoroti detail penting, penurunan fisik tim di menit-menit akhir. Menurutnya, hal itulah yang membuat kemenangan yang sudah di depan mata sirna. Ketika kondisi fisik menurun, konsentrasi ikut hilang. Dan pada level kompetisi Asia, satu kelengahan kecil bisa berakibat fatal.
Itu yang terjadi di menit 92. Jelasnya, bagi Hodak, hasil imbang ini adalah pelajaran berharga. Ia menegaskan bahwa tim harus belajar menutup pertandingan dengan lebih baik. Tidak cukup hanya bermain bagus selama sebagian besar laga, tetapi harus mampu menjaga intensitas hingga peluit panjang dibunyikan. Ini bukan soal taktik semata, melainkan juga soal mentalitas. Pemain harus belajar bagaimana menjaga fokus sampai detik terakhir. Tambahnya, meski demikian, Hoda tidak menutup mata terhadap penampilan gemilang Eliano. Ia mengaku terkesan dengan bagaimana pemain muda yang baru datang dari Belanda itu bisa langsung menyatu dengan tim. Eliano bermain sangat baik. Dia disiplin, berani ambil keputusan, dan cepat beradaptasi. Untuk pemain yang baru pertama kali tampil di ACL, itu luar biasa. Saya bangga dengan dia, kata Hoda, sambil tersenyum tipis. Ucapan itu segera viral di media sosial. Bobotoh menilai Hoda telah menemukan permata baru dalam skuadnya. Namun, pelatih berusia 53 tahun itu tetap realistis. Ia menegaskan bahwa euforia debut Eliano tidak boleh membuat tim kehilangan fokus. Satu pertandingan bagus bukan berarti semua sudah sempurna. Eliano masih harus terus belajar, bekerja keras, dan memahami filosofi tim ini. Begitu juga dengan pemain lain. Kami sedang dalam proses membangun skuad yang kuat, tegasnya. Setelah membahas laga kontra Lion City Sailors, Hoda langsung mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya. Tandang ke markas Arema FC di Kanjuruhan, Senin 22 September 2025. Ia menyadari jadwal padat bisa menguras tenaga pemain. Karena itu, ia mengisyaratkan akan melakukan rotasi. Arema adalah tim berbeda, dengan gaya permainan berbeda pula. Kami harus cerdas memilih pemain yang fit. Rotasi sangat penting agar kami bisa tampil maksimal di setiap laga. Jelasnya, bagi Hoda, rotasi bukan sekadar strategi darurat, melainkan bagian dari filosofi permainan modern. Ia percaya setiap pemain dalam skuad punya peran penting. Tidak ada yang hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Dengan cara itu, rasa kebersamaan tim bisa terjaga. Sepak bola modern tidak bisa hanya bergantung pada 11 pemain. Anda butuh 20 pemain yang siap kapan saja. Itulah yang sedang kami bangun di Persib, katanya. Di balik semua analisis itu, ada pesan tersembunyi dari Hoda. Ia ingin para pemain tetap rendah hati. Ia tahu betul betapa cepatnya euforia bisa berubah menjadi beban. Setelah Eliano mendapat pujian besar, Hoda justru menekankan pentingnya konsistensi. Kualitas sejati seorang pemain tidak dilihat dari satu pertandingan, tetapi dari bagaimana ia tampil sepanjang musim. Itu yang saya harapkan dari Eliano dan pemain lain, ucapnya. Pernyataan Hoda akhirnya meredam euforia berlebihan. Media yang semula menyoroti hanya sisi heroik debut Eliano, mulai menyeimbangkan narasi dengan perspektif pelatih. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Hoda dalam mengendalikan arah cerita. Ia tidak ingin timnya terlena dalam pujian, melainkan fokus pada target besar, lolos dari fase grup ACL 2 dan bersaing di papan atas Super League. Kebanggaan Hoda terhadap Eliano dan tim jelas terasa, tetapi lebih dari itu, ia menunjukkan kepemimpinan sejati. Ia tahu kapan memberi pujian, kapan menegur, dan kapan mengingatkan. Kombinasi inilah yang membuat banyak bobotoh yakin bahwa di bawah Hoda, Persib bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga matang secara mental. Dan bagi Eliano, komentar sang pelatih adalah pengingat bahwa debut gemilang hanyalah langkah pertama dari perjalanan panjang bersama Persib Bandung. Suasana di GBLA pada Kamis malam itu benar-benar menggetarkan. Sejak sore hari, ribuan bobotoh sudah memadati stadion dengan atribut kebanggaan berwarna biru. Bagi mereka, laga pembuka AFC Champions League 2, ACL 2, melawan Lion City Sailors bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah ajang pembuktian bahwa Persib mampu bersaing di level Asia. Kick-off dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari menit pertama, Persib langsung tampil agresif. Tekanan tinggi dilancarkan, membuat Lion City kesulitan mengembangkan permainan. Eliano, yang menjalani debutnya, terlihat percaya diri di lini tengah. Dengan gaya khas Belanda, ia mengatur tempo permainan dan sesekali melakukan intersepsi penting. Peluang pertama datang di menit ke-12, ketika kombinasi cepat di sisi kanan hampir menghasilkan gol. Tendangan keras dari luar kotak penalti masih bisa ditepis kiper Lion City. Sorakan, "Oh," menggema dari tribun, menandakan bobotoh sangat menikmati agresivitas tim kesayangannya. Memasuki menit ke-30,
Intensitas permainan semakin tinggi. Persib menciptakan sejumlah peluang emas. Sementara Lion City lebih banyak bertahan dan sesekali melakukan serangan balik. Hodak terlihat tenang di pinggir lapangan, tetapi gestur tangannya menunjukkan ia menginginkan penyelesaian akhir yang lebih klinis. Babak pertama berakhir 0-0. Meski tanpa gol, Bobotoh tetap memberikan tepuk tangan meriah. Mereka tahu tim bermain sangat dominan. Harapan pun semakin besar untuk babak kedua. Benar saja, di menit ke-47, GBLA bergemuruh. Sadil Ramdhani memecah kebuntuan lewat gol spektakuler. Berawal dari kerja sama tim yang rapi, bola mengalir cepat dari lini tengah. Eliano sempat terlibat dalam build-up dengan umpan cerdas ke sisi sayap. Sadil kemudian menerima bola, menusuk ke dalam, dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung kiper lawan. Skor berubah menjadi 1-0. Stadion meledak dalam euforia. Nyanyian, Persib juara, menggema, flare biru dinyalakan, dan Sadil berlari ke arah Bobotoh untuk merayakan golnya. Hodak pun tersenyum lega, memberi tepuk tangan kepada para pemainnya. Setelah unggul, Persib semakin percaya diri. Beberapa peluang tambahan tercipta, namun penyelesaian akhir masih belum sempurna. Di sisi lain, Lion City mulai berani keluar menyerang. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih mereka membuat alur serangan lebih hidup. Menit-menit akhir pertandingan menjadi drama tersendiri. Saat laga tampak akan berakhir dengan kemenangan Persib, bencana datang. Di menit 92, Lion City mendapat peluang emas setelah kesalahan kecil di lini pertahanan Persib. Lennart THY, penyerang asal Jerman, memanfaatkan kelengahan itu dengan baik. Sepakannya mengoyak gawang Persib, membuat skor berubah menjadi 1-1. Kekalahan selalu meninggalkan luka, apalagi jika terjadi beruntun. Itulah yang sedang dialami Arema FC dalam perjalanan mereka di kompetisi musim ini. Usai menelan hasil pahit melawan Dewa United, atmosfer di tubuh Singo Edan terasa berat. Namun, di balik kekecewaan itu, ada semangat baru yang perlahan mulai tumbuh. Kekalahan tidak selalu berarti akhir, kadang justru menjadi awal kebangkitan yang lebih besar. Pertandingan melawan Dewa United sebenarnya sudah dipersiapkan dengan matang. Pelatih Marcos Santos menurunkan kombinasi pemain muda dan senior untuk menekan sejak menit awal. Namun, strategi itu tidak berjalan mulus. Pertahanan mereka rapuh, lini tengah sering kalah duel, dan serangan tumpul ketika masuk ke area final third. Gol demi gol Dewa United membuat mental pemain Arema goyah. Peluit panjang berbunyi, papan skor mencatat kekalahan yang menyakitkan. Bagi Aremania, ini bukan sekadar kehilangan 3 poin. Kekalahan itu seperti tamparan keras yang menegaskan bahwa tim kebanggaan mereka sedang tidak baik-baik saja. Stadion Kanjuruhan yang biasanya penuh dengan teriakan kebanggaan berubah menjadi tempat penuh gumam kecewa. Namun, justru dari situasi itu, api semangat mulai menyala. Beberapa hari setelah laga, Marcos Santos mengumpulkan seluruh pemain di lapangan latihan. Suasana hening, hanya suara pelatih yang terdengar lantang. Ia berbicara bukan sekadar soal taktik, tapi juga soal hati. Kita bukan sekadar tim sepak bola. Kita membawa nama besar, sejarah, dan harapan ribuan orang yang selalu memenuhi tribun. Kalau kita kalah tanpa semangat, kita bukan Singo Edan, katanya dengan tegas. Ucapan itu menggema, membuat para pemain terdiam, lalu menunduk penuh rasa bersalah. Motivasi pun mulai ditanamkan kembali. Marcos mengingatkan bahwa setiap kekalahan adalah kesempatan untuk belajar. Ia menunjuk beberapa pemain muda yang tampil ragu-ragu, lalu memberi dorongan agar mereka berani mengambil risiko di lapangan. Sementara para pemain senior diminta menjadi teladan, bukan hanya dengan performa, tapi juga sikap di luar lapangan. Perlahan, atmosfer yang semula muram mulai berubah menjadi energi kebersamaan. Aremania pun ikut andil dalam kebangkitan ini. Meski kecewa, mereka tetap hadir di sesi latihan terbuka. Spanduk motivasi dibentangkan, nyanyian penyemangat menggema, dan para pemain diberi kepercayaan untuk bangkit. Kami kecewa, tapi kami tetap percaya. Singo Edan harus kembali garang, teriak salah seorang Aremania dari tribun. Dukungan seperti itu memberi suntikan semangat yang tidak bisa diberikan dengan uang atau taktik semata. Kekalahan dari Dewa United akhirnya dipandang sebagai titik balik. Marcos Santos mengubah pola latihan, lebih fokus pada penguatan mental dan koordinasi antar lini. Ia tahu betul, laga selanjutnya melawan Persib Bandung akan menjadi ujian besar.
Persib sedang dalam tren positif, dengan pemain baru yang mulai tampil cemerlang. Menghadapi tim seperti itu, Arema harus benar-benar siap, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara psikologis. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, terlihat perubahan signifikan. Pemain lebih berani menekan, lebih disiplin dalam bertahan, dan menunjukkan determinasi tinggi. Marcos juga mencoba formasi baru untuk menutup kelemahan yang sempat dieksploitasi lawan. Ia tidak ingin Arema sekadar bertahan di papan bawah, melainkan kembali disegani sebagai salah satu kekuatan besar Liga Indonesia. Semua mata kini tertuju pada laga melawan Persib. Bagi Arema, inilah kesempatan membuktikan bahwa kekalahan tidak membuat mereka hancur, melainkan lebih kuat. Bagi Aremania, inilah momen untuk kembali bersuara lantang di stadion, memberi energi pada tim kesayangan mereka. Apakah Arema mampu bangkit? Waktulah yang akan menjawab. Tapi semangat itu sudah mulai menyala kembali. Di balik gegap gempita laga Persib melawan Lion City Sailors di ajang ACL, muncul rumor yang membuat dunia sepak bola Indonesia heboh. Kabar beredar bahwa Arema FC sengaja mengirim orang untuk menyusup ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, demi memata-matai kekuatan Persib menjelang pertemuan mereka di Liga. Rumor ini muncul pertama kali dari obrolan netizen di media sosial, lalu berkembang menjadi bahan pembicaraan serius di forum-forum supporter. Menurut kabar tersebut, seorang utusan Arema hadir di tribun GBLA dengan menyamar sebagai penonton biasa. Tugasnya jelas, mencatat detail permainan Persib, mengamati pergerakan pemain baru seperti Eliano, hingga menganalisis strategi rotasi Bojan Hoda. Tujuannya adalah untuk mencari celah yang bisa dimanfaatkan Arema ketika mereka bertemu di Kanjuruhan. Meski belum ada bukti nyata, isu ini cukup membuat riuh jagat sepak bola tanah air. Bagi Bobotoh, rumor ini menjadi bahan sindiran. Banyak yang menertawakan, menyebut Arema panik hingga harus mencuri ilmu dari tribun. Mimim bermunculan, menggambarkan sosok penyusup yang mengenakan kacamata hitam dan topi, sambil sibuk mencatat di buku kecil. Katanya Singo Edan, kok malah jadi Singo ngintip? Tulis salah satu netizen di X, Twitter, yang langsung viral. Namun, bagi sebagian pengamat, isu ini tidak sepenuhnya lucu. Dalam sepak bola profesional, spionase taktik memang hal yang nyata. Di Eropa, praktik ini bahkan pernah menjadi skandal besar, seperti kasus Spygate di Liga Inggris. Jadi, bukan tidak mungkin jika Arema benar-benar menugaskan seseorang untuk memantau langsung calon lawan. Apalagi, laga melawan Persib punya bobot besar, baik dari sisi prestise maupun posisi klasemen. Pelatih Arema, Marcos Santos, ketika ditanya soal rumor ini, hanya tersenyum tipis. Ia tidak membenarkan, tapi juga tidak membantah. Kami selalu memantau lawan, itu normal dalam sepak bola. Tapi soal penyusup, saya rasa itu lebih cocok jadi cerita hiburan netizen, ujarnya diplomatis. Pernyataan itu justru membuat rumor semakin berkembang, karena dianggap sebagai pengakuan terselubung. Bojan Hoda di sisi lain menanggapi isu ini dengan santai. Menurutnya, Persib tidak perlu khawatir dengan mata-mata. Kalau mereka mau menonton, silakan. Semua orang juga bisa menonton pertandingan kami di televisi atau stadion. Yang penting, kami tetap fokus dengan permainan sendiri, katanya. Respons tenang ini membuat Bobotoh semakin percaya diri bahwa tim kesayangan mereka tidak gentar meski dikabarkan diawasi. Dampak dari rumor penyusup ini terasa hingga ke ruang ganti. Para pemain Persib justru merasa lebih termotivasi. Kalau benar ada yang menyusup, berarti mereka menganggap kita berbahaya. Itu artinya kita sudah di jalur yang benar, kata salah satu pemain dengan nada optimis. Semangat ini menjadi tambahan energi menjelang laga penting kontra Arema. Bagi Aremania, rumor ini menimbulkan dilema. Sebagian merasa tersindir, tapi ada juga yang menganggapnya wajar. Namanya juga strategi. Kalau memang ada orang kita yang nonton, ya biasa aja. Daripada nanti nggak tahu harus gimana lawan Persib. Komentar seorang supporter di forum daring. Hal ini menunjukkan bahwa rivalitas antara kedua kubu tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam opini publik. Yang pasti, duel Arema versus Persib kini tidak hanya soal strategi di lapangan, tapi juga soal gengsi, harga diri, dan cerita-cerita di luar pertandingan. Apakah rumor penyusup ini akan berpengaruh pada hasil akhir? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal jelas, drama sepak bola Indonesia selalu punya bumbu unik yang membuatnya tak pernah membosankan. Rotasi bukanlah sekadar mengganti pemain di atas kertas.
Bagi seorang pelatih sekelas Bojan Hodak, rotasi adalah strategi jangka panjang untuk menjaga kualitas permainan tim tetap stabil meski jadwal padat menghantui. Situasi ini semakin krusial ketika Persib harus menghadapi laga besar di dua kompetisi sekaligus, Liga Domestik dan AFC Champions League, ACL. Dua arena berbeda, dua tantangan besar, namun satu tujuan, tetap kompetitif di semua lini. Seusai laga kontra Lion City Sailors yang berakhir imbang 1-1 di GBLA, Hodak duduk lama bersama staf kepelatihan di ruang analisis. Mereka membuka data GPS pemain, statistik pergerakan, hingga heatmap stamina yang direkam sepanjang pertandingan. Dari situ, terlihat jelas bahwa beberapa pemain kunci sudah menunjukkan tanda kelelahan ekstrim. Kalau dipaksa main penuh lagi, risiko cedera akan sangat tinggi, ujar salah satu staf medis. Hodak mengangguk, sadar betul bahwa menjaga kondisi fisik pemain lebih penting daripada sekadar memaksakan kemenangan instan. Hodak kemudian mengambil keputusan, rotasi harus dijalankan, bahkan jika ada risiko dikritik oleh publik. Ia tahu betul Bobotoh sangat menuntut kemenangan, apalagi ketika menghadapi rival klasik seperti Arema. Namun, baginya, keberhasilan tim bukan hanya ditentukan oleh satu laga, melainkan oleh perjalanan panjang selama satu musim. Konsistensi, daya tahan, dan kedalaman skuad adalah kunci untuk menjadi juara. Rotasi versi Hodak bukan berarti menurunkan pemain lapis 2 secara sembarangan. Ia selalu melihat keseimbangan tim. Misalnya, jika lini belakang terlalu sering ditekan, maka Hodak akan memasukkan pemain dengan daya jelajah tinggi untuk menutup celah. Jika lini tengah mulai kehilangan kreativitas, ia akan memadukan pemain muda dengan senior agar ritme permainan tetap terjaga. Bagi Hodak, setiap pemain punya peran, sekecil apapun itu, dalam perjalanan panjang tim. Beberapa pemain yang selama ini jarang mendapat menit bermain kini mulai mendapatkan kesempatan. Hodak percaya, inilah saatnya mereka menunjukkan kualitas. Ia menanamkan filosofi sederhana, siapapun yang bekerja keras di latihan, akan mendapat panggung di pertandingan. Prinsip meritokrasi ini membuat suasana ruang ganti menjadi sehat. Tidak ada pemain yang merasa dianaktirikan, semua merasa punya peluang yang sama. Bahkan pemain muda yang baru naik dari akademi pun berani bermimpi besar. Meski begitu, rotasi bukan tanpa risiko. Publik seringkali salah paham, menganggap Hodak tidak serius ketika tidak menurunkan skuad inti. Kritik pun muncul, terutama di media sosial. Namun Hodak menanggapi dengan kepala dingin. Orang hanya melihat pertandingan. Mereka tidak melihat data medis, tidak tahu bagaimana kondisi otot pemain. Tugas saya menjaga mereka agar siap sampai akhir musim, jelasnya dalam sebuah wawancara. Selain alasan fisik, rotasi juga punya sisi taktis. Hodak sering menyembunyikan strategi utama dengan menurunkan komposisi berbeda di laga sebelumnya. Dengan begitu, lawan sulit membaca pola permainan Persib. Misalnya, ketika menghadapi Lion City Sailors, ia menurunkan kombinasi tertentu untuk menguji ketahanan pemain di lini tengah. Hasilnya, meski kebobolan di menit akhir, tim mendapat banyak pelajaran yang berguna untuk laga berikutnya. Bobotoh sendiri akhirnya mulai memahami filosofi Hodak. Mereka melihat bagaimana setiap pemain yang mendapat kesempatan tampil menunjukkan semangat luar biasa. Bahkan ada momen ketika pemain cadangan justru menjadi penentu kemenangan. Hal ini membuktikan bahwa rotasi bukan melemahkan, melainkan memperkuat tim secara keseluruhan. Kini, menjelang laga melawan Arema di Kanjuruhan, Hodak kembali dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia menurunkan skuad inti demi menjaga gengsi, atau tetap setia dengan rotasi demi keberlanjutan? Ia tahu atmosfer laga melawan Arema tidak biasa. Ada gengsi, rivalitas, bahkan isu penyusup yang membuat tensi semakin panas. Namun, dengan pengalaman panjangnya, Hodak yakin, tim yang sehat secara fisik dan mental akan lebih kuat menghadapi tekanan. Rotasi ini pada akhirnya bukan sekadar strategi, melainkan pesan kepada semua pemain, bahwa mereka adalah bagian penting dari sesuatu yang lebih besar. Tidak ada yang hanya jadi pengisi bangku cadangan. Semua punya peran, semua punya kontribusi. Dan di tangan Hodak, filosofi ini berubah menjadi kekuatan baru yang membuat Persib semakin sulit dikalahkan. Sepak bola bukan hanya tentang kaki yang mengolah bola. Lebih dari itu, sepak bola adalah pertarungan mental. Sebuah tim dengan taktik brilian bisa runtuh jika mental pemainnya rapuh. Hodak sangat paham hal ini, sehingga ia selalu menekankan pentingnya membangun mentalitas juara di tubuh Persib. Kemenangan dimulai dari pikiran. Kalau kalian percaya bisa,
maka tubuh kalian akan mengikuti, ucapnya dalam sesi motivasi di ruang ganti. Sejak awal musim, Hodak menekankan dua aspek, disiplin dan mentalitas. Ia tahu betul, Persib bukan tim biasa. Tekanan dari Bobotoh sangat besar, ekspektasi selalu tinggi, dan setiap hasil buruk langsung jadi sorotan nasional. Jika pemain tidak punya mental baja, mereka akan hancur di bawah beban itu. Karena itu, Hodak sering mengadakan sesi khusus untuk memperkuat mental tim, bahkan di luar latihan taktik. Di sela-sela latihan, ia kerap mengajak pemain berdiskusi santai. Topiknya tidak selalu soal bola, tapi juga tentang kehidupan, keluarga, dan tujuan pribadi. Dari situ, ia membangun kedekatan emosional, agar pemain merasa didengar dan dihargai. Kalau mental pemain sehat, mereka akan bermain dengan hati, katanya. Mentalitas tim Persib juga terbentuk dari rivalitas. Menghadapi Arema, atmosfer pertandingan selalu berbeda. Supporter kedua tim terkenal fanatik, penuh semangat, dan kerap menciptakan tekanan besar. Namun, justru dari situ, pemain belajar bagaimana menghadapi tekanan. Mereka tahu bahwa bermain di Kanjuruhan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal keberanian menatap ribuan supporter lawan tanpa gentar. Salah satu strategi Hodak dalam membangun mentalitas adalah membiasakan pemain dengan simulasi tekanan. Dalam sesi latihan tertutup, ia sering memutar suara riuh stadion lewat pengeras suara. Pemain diminta berlatih dalam kondisi bising, agar terbiasa menghadapi atmosfer panas. Cara ini mungkin terlihat aneh, tapi terbukti efektif membuat pemain lebih siap secara psikologis. Bobotoh sendiri punya peran vital dalam menjaga mental pemain. Saat tim gagal menang, alih-alih menghujat, banyak kelompok supporter memilih memberi semangat. Mereka sadar bahwa dukungan positif akan lebih berdampak daripada caci maki. Inilah yang membuat Persib selalu punya mental bertarung tinggi. Mereka merasa tidak pernah sendirian. Atmosfer Bobotoh dan mentalitas baja yang ditanamkan Hodak kini menjadi senjata utama Persib. Menjelang laga kontra Arema, pemain tidak hanya dipersenjatai dengan taktik, tapi juga dengan keyakinan. Keyakinan bahwa mereka mampu bertarung sampai menit akhir, bahwa mereka bisa mengatasi tekanan sebesar apapun, dan bahwa mereka punya ribuan hati yang berdetak seirama dari tribun. Sepak bola, pada akhirnya, adalah pertarungan jiwa. Dan di tangan Hodak, Persib belajar bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika papan skor berpihak, melainkan ketika mereka berani melangkah ke lapangan dengan keyakinan penuh, bahwa mereka adalah tim yang tak bisa dikalahkan begitu saja. Setiap kali jadwal Liga menempatkan Persib Bandung dan Arema FC dalam satu lapangan, atmosfernya selalu berbeda. Tidak peduli posisi klasemen atau tren performa kedua tim, duel ini selalu menyimpan tensi tinggi. Kanjuruhan, stadion yang menjadi benteng Arema, akan menjadi saksi pertarungan dua kekuatan besar sepak bola Indonesia pada pekan ke-6 Super League 2025-2026. Pertandingan ini digadang-gadang sebagai salah satu laga paling panas musim ini. Bukan hanya karena kedua tim sama-sama haus akan kemenangan, tetapi juga karena sejarah panjang rivalitas yang kerap diwarnai drama. Persib datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil meyakinkan di ajang AFC Champions League, meski harus puas dengan hasil imbang. Sementara itu, Arema sedang berada dalam misi kebangkitan usai menelan kekalahan dari Dewa United. Kombinasi ini membuat laga seolah menjadi panggung gladiator. Siapa yang lebih siap, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Bagi Persib, laga ini bukan sekadar tentang 3 poin. Lebih dari itu, ini tentang menjaga momentum positif setelah menunjukkan performa solid di level Asia. Hodak menekankan pentingnya konsistensi. Kalau kita bisa mendominasi tim finalis ACL, seharusnya kita juga bisa menunjukkan performa terbaik di Liga. Jangan sampai kita lengah, katanya dalam sesi latihan sebelum keberangkatan ke Malang. Kata-kata itu bukan hanya motivasi, melainkan pengingat bahwa lawan di kompetisi domestik justru sering lebih berbahaya karena mengenal gaya bermain Persib dengan baik. Sementara itu, Arema datang dengan motivasi berbeda. Kekalahan dari Dewa United menjadi tamparan keras. Marco Santos, pelatih mereka, tahu betul Aremania tidak akan menerima hasil buruk 2 kali beruntun di kandang. Ia pun menyiapkan berbagai strategi untuk mengimbangi permainan cepat Persib. Salah satunya adalah memperkuat lini tengah agar pergerakan bola Persib tidak luasa. Kami tidak boleh memberi ruang. Kalau mereka diberi waktu menguasai bola, akan sulit menghentikan, ujar Marcos. Kedua tim memiliki gaya bermain yang berbeda. Itulah yang membuat laga semakin menarik. Persib lebih mengandalkan penguasaan bola dan transisi cepat,
Sementara Arema mengutamakan pressing tinggi dan serangan balik kilat. Pertarungan di lini tengah akan menjadi kunci. Jika Persib berhasil mengontrol tempo, Arema akan kesulitan. Namun, jika Arema bisa memaksa permainan menjadi cepat dan keras, maka mereka punya peluang besar untuk merusak skema Hoda. Atmosfer Kanjuruhan tentu akan menjadi faktor tambahan. Aremania dikenal dengan dukungan luar biasa, memenuhi stadion dengan nyanyian yang menggema sepanjang laga. Bagi pemain Persib, ini bisa menjadi tekanan besar, tapi juga bisa menjadi motivasi untuk menunjukkan mental baja. Hoda sendiri sudah mengantisipasi kondisi itu dengan mempersiapkan pemain menghadapi tekanan psikologis. Ia tahu, bermain di Kanjuruhan bukan hanya soal taktik, tapi juga soal keberanian menatap ribuan pasang mata yang bersorak melawan. Selain itu, ada isu menarik yang mengiringi pertandingan ini, rumor penyusup Arema yang hadir di GBLA saat Persib melawan Lion City Sailors. Meskipun belum terbukti, kabar itu menambah bumbu panas duel kali ini. Banyak yang percaya Arema sedang memantau langsung kelemahan Persib untuk dijadikan senjata di Kanjuruhan. Hoda menanggapinya dengan santai. Kalau mereka datang untuk belajar, silakan saja. Tapi jangan lupa, setiap pertandingan berbeda. Apa yang mereka lihat kemarin tidak akan sama dengan yang terjadi besok, ucapnya sambil tersenyum. Duel panas ini juga menyimpan banyak cerita di balik layar. Persib akan datang dengan kemungkinan rotasi pemain, sesuatu yang bisa menjadi kejutan bagi Arema. Sementara itu, Arema akan memanfaatkan motivasi Aremania untuk menekan sejak menit awal. Hasil akhirnya akan sangat ditentukan oleh detail kecil. Siapa yang lebih tenang, siapa yang lebih fokus, dan siapa yang berani mengambil risiko. Tidak bisa dipungkiri, duel ini akan menjadi salah satu sorotan utama publik sepak bola nasional. Media sudah ramai membahasnya. Tiket sudah ludes sejak beberapa hari sebelum laga, dan ribuan supporter bahkan rela berangkat jauh-jauh hanya untuk memberi dukungan. Malang akan berubah menjadi lautan biru tua dan biru-biru tua, dua warna kebanggaan yang saling bersaing di tribun. Di atas lapangan, panasnya duel Kanjuruhan akan menjadi ujian nyata. Apakah Persib bisa mempertahankan reputasi mereka sebagai tim yang mulai disegani di Asia, atau Arema berhasil membuktikan bahwa mereka masih punya taring di kancah domestik? Yang jelas, siapapun pemenangnya, laga ini akan tercatat sebagai salah satu duel klasik paling menegangkan musim ini. Menjelang laga besar di Kanjuruhan, ekspektasi publik melambung tinggi. Bobotoh menginginkan Persib melanjutkan tren positif, sementara Aremania menuntut kebangkitan tim kebanggaan mereka. Dua kelompok supporter terbesar di Indonesia ini sama-sama berharap timnya mampu tampil maksimal. Pertanyaan besar pun muncul, siapa yang lebih siap memenangkan pertempuran pekan ke-6 ini? Dari sisi Persib, ekspektasi terbesar datang pada bagaimana Hoda mengatur rotasi pemain. Fans ingin melihat keseimbangan antara menjaga kebugaran pemain dan tetap mempertahankan kualitas permainan. Kehadiran pemain muda seperti Eliano menjadi sorotan. Setelah tampil percaya diri di ACL, banyak yang menunggu apakah ia kembali dipercaya tampil di Kanjuruhan. Kalau dia diturunkan, ini akan menjadi ujian mental yang sesungguhnya. Bermain di Asia memang prestisius, tapi bermain di Kanjuruhan melawan Arema adalah tantangan berbeda, ujar salah satu analis sepak bola. Prediksi pun bermunculan. Banyak pengamat menilai laga akan berjalan ketat dan kemungkinan besar ditentukan oleh detail kecil. Persib punya keunggulan dalam hal organisasi permainan. Mereka mampu mendominasi lawan dengan penguasaan bola dan pressing cerdas. Namun, kelemahan yang terlihat saat melawan Lion City Sailors, yakni penurunan fisik di menit-menit akhir, bisa menjadi masalah jika tidak segera diatasi. Arema akan mencoba memanfaatkan kelemahan itu dengan serangan balik cepat di menit akhir. Arema sendiri diprediksi akan tampil lebih agresif. Bermain di kandang, mereka tidak punya pilihan selain menekan sejak awal. Dukungan Aremania akan menjadi bahan bakar tambahan. Marcos Santos kemungkinan akan menurunkan formasi yang lebih pada di lini tengah, mencoba menghentikan kreativitas Persib sebelum bola sampai ke lini depan. Strategi ini berisiko, tapi bisa efektif jika dijalankan dengan disiplin. Prediksi skor pun beragam. Sebagian besar menilai laga akan berakhir imbang karena kedua tim sama-sama kuat. Namun, tidak sedikit yang percaya Persib bisa mencuri kemenangan tipis jika mampu menjaga konsentrasi hingga akhir. Di sisi lain, Aremania optimis Arema akan bangkit dan menutup laga dengan kemenangan meyakinkan. Pada akhirnya, prediksi hanyalah prediksi. Lapangan hijau akan menjadi jawaban sebenarnya. Namun satu hal yang pasti, laga ini akan menghadirkan drama, tensi tinggi,
dan adrenalin yang tak terlupakan. Baik Persib maupun Arema punya alasan kuat untuk menang, dan itulah yang membuat pertandingan ini semakin menarik. Kanjuruhan siap bergemuruh. Ribuan suara akan berpadu, dua tim besar akan bentrok, dan sejarah baru siap ditulis. Apakah Persib akan pulang dengan kepala tegak, atau Arema yang merayakan kebangkitan? Semua mata akan tertuju ke Malang, menanti jawaban dari duel panas Super League pekan ke-6 ini.